Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-temanku, ayo kita kembali membaca kartu untuk all zodiak, artinya kita bikin deep reading ya. Kita mau lihat kondisi terakhir dia tanpa diriku dan keadaanku tanpa dirimu, itu kondisi terakhir bagaimana ya. Teman-teman, sesuaikan, pastikan kamu berada dalam kasus ini agar kamu benar-benar melihat video yang ini adalah energi kamu, apalagi dalam prediksi umum seperti ini. Teman-temanku, terasa ya teman-teman, konten dariku agak jarang. Karena apa? Karena saya sedang sibuk persiapan untuk operasi jantung suamiku ya, masih dalam perawatan. Aku tanpa dirimu, kamu tanpa diriku, bagaimana kondisi terakhirnya? Saya akan pakai beberapa deck kartu di sini. Jadi ayo kita shuffle dulu. Kau tanpa diriku, aku tanpa dirimu. Ada dua, kita tutup. Kau tanpa diriku dan aku tanpa dirimu. Oke. Ayo kita coba ambil energi dari orang itu ya. Family room. Teman-temanku, ini ada family room ya. Ini menandakan keadaan orang itu sebenarnya aman ya. Family room ini ruang di dalam itu ya, ruang keluarga ini. Ruang keluarga adalah tempat yang nyaman untuk berkumpul ya. Tempat kita biasanya kalau berkumpul ada perapian, artinya ada suasana yang hangat. Oke, ada tempat yang nyaman di sini, ada lampu-lampu yang indah di sini. Artinya orang ini ya dalam kondisi sebenarnya dia baik-baik saja saat ini. Sebagian dari mereka mungkin sudah berkeluarga dan saat ini juga mereka banyak berada di dalam keluarganya karena ini family room ya. Jika mereka lajang ya juga mereka banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya, kakak, adik, orang tuanya. Itu juga mengindikasikan beberapa dari mereka mungkin telah berumah tangga. Main female di sini. Main female ini energi utama yang biasanya dibawa kartu feminin. Jika kita bacakan dalam energi dia ya, kalau dia feminin ya di dalam tadi ya suasana yang baik-baik saja kita lihat ya. Sebenarnya di sini seperti ada keinginan yang dia sembunyikan. Ada perasaan yang di sini mungkin malu untuk terlihat sama orang banyak, ada ya. Karena main female di sini ada energi yang dibawa kartu ini. Ini bunga dia sebenarnya putih di meja ya, tetapi dia menunjukkan bunga merah. Ada suatu hal yang suatu aksi yang dia tunjukkan tetapi tidaklah sama dengan yang sebenarnya. Mungkin dia baik-baik di dalam keluarga hari ini, tetapi masih ada hal-hal yang dia sembunyikan di sini tentang keinginan-keinginannya. Oke? Main female, energinya juga energi yang sedang lembut saat ini jika mereka seorang cowok ya, maskulin. Kalau mereka wanita ya biasa, energi wanita, feminin ya. Poverty ini digambarkan seperti seorang anak jalanan dengan baju yang robek-robek ya. Keadaan yang ada ketakutan di sini, ada kelaparan di sini. Artinya ada kondisi yang sebenarnya terpuruk ya. Ini orang yang bertahan dari hari ke hari, anak-anak jalanan gambarnya ya. Artinya kalau maaf ya teman-teman,
Orang-orang di jalan itu kan hidupnya mengandalkan rezeki hari ini ya untuk hari ini, besok ya bagaimana lagi. Cerita besok ya. Jadi tentang mawar merah dan putih, ada kondisi yang sebenarnya mungkin dia terlihat baik-baik saja saat ini. Tapi pada dasarnya ada kondisi-kondisi yang di sini ya. Ini energi hubungan kalian berdua ya. Ini energi orang itu saya lihat ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya ada satu sisi dari hati yang di sini ada perasaan ketakutan, ada perasaan terpuruk, ada perasaan tidak berdaya, ya. Apalagi di sini orang-orang yang telah berumah tangga. Atau kita katakan cinta segitiga. High honor. Oke. Satu lagi. House. Yes. Ini energi cinta segitiga ya teman-teman ya. Nggak harus sih. Ya. Jika cinta segitiga ya wajar seperti ini energinya. Ya. Saat ini ada gambaran dia baik-baik di dalam keluarganya. Mungkin bersama anak istrinya. Ada satu sisi hati di sini sebenarnya bahagia karena family room tadi ya, tempat yang nyaman, ya, tempat yang di sini hangat, tempat yang di sini kita diterima, itu ada rumah. Oke. Tentang di sini tadi saya katakan ada perasaan yang sepertinya bukanlah perasaan sebenarnya yang dia tunjukkan, ya. Di samping rumah tangga, ya. Mungkin di dalam rumah tangga, ya, dia menunjukkan perasaan yang betapa damainya dia di rumah tangga, ya, aman, nyaman. Tetapi tadi ya ada hal yang di sini tidak sama sebenarnya yang dia tunjukkan tentang mawar merah dan putih, ya. Di dalam rumah tangga dia terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya tidaklah seperti yang terlihat. Dari energi kamu, mungkin kamu melihat saat ini dia baik dengan rumah tangganya. Tetapi itu juga bukanlah seperti yang terlihat. Karena pada dasarnya satu sisi hatinya ada kondisi-kondisi yang sangat di sini tadi seperti anak gelandangan itu, ya. Dua kartu ini, poverty and high honor. Satu sisi ada perasaan ketakutan. Tadi ya tentang kelaparan, kemiskinan. Ini kan di kartu kemiskinan anak jalanan ini. Satu sisi merasa terpuruk, kondisi yang tidak menyenangkan. Satu sisi di sini high honor. Seperti ada perasaan tersanjung karena high honor ini kalau kamu lihat ya, ini kan gambaran tentara-tentara yang jika mendapat penghargaan ada tembakan salvo penghormatan, ya. Jadi orang ini energi orang ini ya teman-teman ya. Di dalam rumah tangga ada perasaan happy, bahagia ya karena ini keluarga. Satu sisi juga tidak nyaman, merasa tidak aman, ya, karena ada yang disembunyikan. Mengerti ya? Terkunci. Ini house dan ini family room. Jadi energi dia di sini ada kondisi-kondisi yang sepertinya dia terkurung di dalam rumah tangganya. Kalau mereka orang yang telah berkeluarga, ya artinya ada cinta segitiga di antara kalian, ya ada ruang gerak yang di sini sulit. Kenapa? Karena ada batasan di sini yaitu rumah tangga. Kalau mereka lajang di sini lajang, ya apapun yang terkait di sini tentang rumah tangga yang sering saya katakan mungkin ada keluarga, ada orang tua, ya. Jadi kondisi dia satu sisi happy, satu sisi merasa terpuruk. Dia tanpa diriku dan aku tanpa dirimu. Dia tanpa diriku dan aku oh my god. Sebentar teman-teman, kartunya tumpah ruah ke bawah lantaiku. Jadi ini energinya kuat ke cinta segitiga. Tapi kita lihat lagi. Saya akan meluaskan bacaan kita. Family room, ada kartu anak, ya. Sepertinya ada awal baru di sini ya. Ada family room, ada anak ini tentang awal yang baru, ya. Ada ini jalan yang berliku. Kalau di kartuku yang satu lagi crossroad, ya. Ini jalannya berbelok-belok. Oke.
Family room dan kartu anak, ya mungkin mereka banyak menghabiskan waktu mereka dengan anak-anaknya, ya, lebih kepada anak. Ini juga suasana yang fun, suasana yang menyenangkan. Ini juga kondisi yang baru, ya mungkin baru-baru ini dia lebih dekat dengan keluarga, bisa jadi. Kartu anak, indikasi juga mungkin kamu terhubung dengan orang yang lebih muda dari kamu, bisa jadi. Ya, rasakan dan sesuaikan, saya luaskan artinya. Lalu tentang tadi mawar merah dan putih. Dia punya mawar putih tapi dia menunjukkan mawar merah. Ya, di dalam keluarga kalau ditempelkan ke sini kartunya. Di dalam keluarga ada suasana yang senang, happy, tapi kan dia menyembunyikan sesuatu nih. Ya, suatu hal yang di sini sebenarnya hatinya terpecah. Ya. Jadi apa yang dia tunjukkan itu bukanlah seperti yang sebenarnya. Maksudnya bukan seutuhnya. Happy, ya mungkin dia happy saat ini bersama keluarganya, tapi tetap ya ada jalan yang berbelok, jalan yang berliku atau jalan yang bercabang yang sebenarnya menggambarkan hatinya sebenarnya terpecah di sini. Ya, ada hal-hal lain yang juga lihat under dedeknya matahari di sini ya. Ada hal-hal lain yang di sini juga menjadi apa ya? Menjadi suatu hal yang membuat dia tidak bisa fokus sebenarnya ke dalam rumah tangga. Jadi kalau mau dibilang happy bersama keluarga, iya dia bahagia bersama keluarga. Tapi hatinya juga sebenarnya rumit di sini, ya. Hatinya berliku jalannya, berbelok, bercabang, ya. Kenapa? Karena ada hal lain yang memecah fokus dia kepada rumah tangga. Oke? Dia tanpa dirimu. Ini masih energi dia, teman-teman ya. Kunci. Jalan yang berliku dan di sini ada kunci. Tadi ya, kondisi hati yang berliku, kondisi hati yang di sini kan jalannya seperti crossroad, terpecah sebenarnya ya. Dalam kondisi yang ini tadi poverty, kondisi yang mungkin terpuruk, kondisi yang merasa tidak aman, tidak nyaman. Satu sisi hati ada yang lain yang diinginkan di sini. Dia juga sebenarnya mencari cara, mencari solusi untuk keadaan hatinya yang kita katakan di sini hati yang terpecah-pecah sebenarnya. Ya, fokusnya itu tidaklah hanya kepada rumah tangga di sini kalau ini tentang mereka yang sudah berkeluarga atau ya lajang ya bisa juga ya. Lajang dia sebagai anak di dalam rumah tangga. Oke, kita lihat lagi. Jadi kalau mau dikatakan kondisi dia happy, ya happy saya bilang ya. Bahagia, tapi ada hal-hal yang membuat fokusnya tidak bisa maksimal. Bahagianya nggak bisa maksimal. Dan hatinya terus mencari cara, ya. Kenapa? Karena ada perasaan yang belum puas di sini. Perasaan yang masih setengah hati, setengahnya entah di mana. Mungkin kepada kamu. Ada rider dan high honor. Ini energimu teman-teman, ya ini energimu, male female. Karena saya readernya cewek, ya saya membacakan energi kamu di dalam energi feminin. Dan kartu feminin masuk di sini. Man female ini pemeran utama wanita. Ini cerita antara kamu dan dia, ya. Nanti kalau kartu dia apa? Main male. Oke. Jadi saat membaca energi dia, energimu ada di sini. Ya. Apa yang membuat dia terpecah ya kamu sebenarnya kalau saya lihat. Ini jalan yang berliku atau crossroad, kamu ada di atasnya. Ya. Jika ini juga saya bacakan dalam energi wanita lain, wanita di dalam rumah tangganya mungkin istri ya, tetap aja hatinya nggak maksimal, nggak fokus. Kenapa? Karena ada energi kamu di sini yang masih membuat dia tidak bisa maksimal di dalam keluarga dan rumah tangganya. Ya, satu sisi merasa tidak aman, mencari solusi, satu sisi merasa happy. Ya, ada energi ya, ini kuda menghadap ke kunci. Ada rasa ingin kembali sebenarnya kepada kamu, walaupun mungkin dia belum tahu entah bagaimana caranya.
Oke? Masih ya, energi dia ini masih ingin datang kembali. Oke. Ada cambuk di sini. Wow, wow. Ada snake. Aha. Teman-temanku, ini untuk beberapa dari kalian sepertinya berada di ujung siklus. Kartu ini dimulai dengan family room, ditutup dengan rumah tangga. Ya. Ayo dengarkan. Oke. Masih ya, energinya masih mencari solusi. Bagaimana? Kan ini kunci dan rider ini mencari solusi energinya. Kalau di rumah tangga ada energi, ada siklus yang di sini dia ingin memperbaiki rumah tangganya. Solusinya apa untuk rumah tangga saya? Ya. Ketika saya bacakan ini adalah energi kamu, dia juga ada masih keinginan kembali kepada kamu. Bagaimana ya caranya saya bisa bersama dia lagi? Jangan terlalu rumit di sini. Jangan terlalu berliku untuk bersama dia. Apa ya caranya? Bagaimana ya caranya? Nah, gitu ya. Dia merasa ini suatu kondisi yang sangat rumit, sangat membuat dia capek, sangat membuat dia lelah. Ya. Kenapa? Karena hatinya udah terbagi nih. Separuh di dalam rumah tangga, separuh di kamu. Kalau mereka lajang ya separuh ini udah bulat mau ngikutin perintah orang tua. Separuh masih kuat ke kamu. Ya. Kondisi-kondisi yang rumit ini ya membuat dia lelah dan membuat dia berpikir ini toksik untuk saya. Ini situasi yang melelahkan, menyakitkan untuk saya. Saya harus membersihkan harus keluar dari situasi ini. Cambuk dan sapu. Ya. Jadi apa ya? Seperti menepis. Capek deh, gitu ya. Malas dia mikir jadinya, malas berpikir. Kenapa? Kondisi yang seperti crossroad ini teman-teman ya. Ini kondisi untuk seseorang, aduh kalau berada di kondisi ini kondisinya rumit sekali, capek sekali, lelah sekali. Ya. Satu sisi dia ingin menepis kamu. Satu sisi ingin menepis keluarganya. Kenapa? Karena dia sadar di sini adalah satu energi kamu yang cinta segitiga di sini, ya. Atau kamu adalah orang yang mungkin tidak disetujui keluarga kalau mereka lajang. Satu lagi di sini ada rumah tangga. Dia sadar dua masalah ini yang bikin dia pusing, rumit, lelah. Dia merasa berada di lingkaran yang melelahkan sekali. Dia mau bulat ke rumah tangga nggak bisa. Energinya terpecah, masih mengingat kamu. Dia mau bulat ke kamu nggak bisa juga karena energinya terpecah. Separuh sudah ada keluarga. Ya, jadi teman-teman, kondisi yang seperti ini sebenarnya sangat membuat seorang manusia capek. Ya, kalau kita masih bulat, nggak pecah itu ya bulat hati, mungkin kita mengikutkan perasaan, kita mengikutkan gelora ya, kita masih nakal nih, it's okay, nggak apa-apa, maksimal di dalam nakalnya kita. Ya, ada pergerakan energi, kita menjadi gila lah katakan ya, mengikuti hasrat dan nafsu. Kita menggila di sini. It's okay, terserah, nggak apa-apa. Ya, lebih baik menurut saya daripada kondisi hati yang terpecah. Kesini enggak, kesini enggak, ke kiri enggak, ke kanan enggak. Masalah dia sekarang adalah dia mau mengikutkan perasaannya, logika udah hadir di sini. Ya, separuh hatinya udah di rumah tangga. Oke. Gak harus rumah tangga lah, separuh hatinya ya di orang tua atau di apapun. Kalau ini orang yang mungkin berkarir ya, separuh hatinya fokus pada karir, separuh pada kamu. Ya, sehingga itu lelah sekali, dia ingin menyapu bersih
apa yang membuat dia merasa toksik sekali di sini, merasa teracuni. Ya, kenapa saya katakan ada perasaan dia ingin menepis ya? Ini kacau ini, energi dia kacau. Terkadang dia merasa rumah tangga, ya, apakah pasangan dia, apakah orang tua dia membuat dia capek, toksik. Kadang dia ingin menepis rumah tangga, tapi terkadang juga dia ingin menepis kamu, ya. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Karena ini kondisi yang terpuruk, di bawahnya kunci. Dia mencari solusi. Dia ingin, dia sadar dia tidak nyaman dengan kondisi ini. Bagaimana solusinya? Terkadang dia berpikir mungkin kembali mendatangi kamu adalah solusi. Ya. Terkadang dia berpikir di sini mungkin menepis kamu juga adalah satu solusi untuk dia menjadi kembali nyaman. Oke. Ini dia tanpa dirimu. Menghabiskan waktu, kalau mereka ini orang berumah tangga ya, banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak, ya. Anak dan family room juga ada yang di sini lajang, mereka di sini sebagai anak di dalam rumah tangga. Buku, lady, dan di sini letter, anchor. Teman-temanku, tadi saya katakan ya, dia banyak menghabiskan waktu di dalam keluarganya saat ini, ya. Buku, ada energi yang di sini sebenarnya buku ini tentang pelajaran, ya, tentang suatu hal yang tertutup, misteri. Oke, ini orang ini, buku dan letter ini ada gambaran mungkin beberapa dari mereka, ya, tidak lagi memberikan kabar kepada kamu. Ada energi dia yang saat ini menutup diri, energinya belajar teman-temannya. Dia mungkin sedang belajar, dia sedang mendalami sesuatu. Saya lihat dia sedang mendalami dirinya sendiri. Kenapa saya tidak nyaman? Apa yang membuat saya tidak nyaman? Saya ingin stabilitas, saya ingin kenyamanan, saya rindu kenyamanan. Makanya ini masih perang ini. Apakah di sini keluarga yang membuat saya tidak nyaman? Atau di sini justru kamu yang membuat saya tidak nyaman? Jadi energi dia mencari solusi, merindukan stabilitas. Ada gambaran dia sedang mendalami itu. Oke, ada lady di sini. Ini lagi-lagi ada kartumu, ya. Di dalam rumah tangga, kamu ini tetap hadir. Makanya tadi di samping rumah tangga ya ada kamu juga, ya. Lady, buku dan surat, saya nggak tahu apakah di sini karena kamu yang tidak memberi kabar atau memang dia yang di sini menutup komunikasi, atau dia yang di sini energinya tertutup. Oke. Jadi walaupun dia berada saat ini bersama keluarganya, bersama rumah tangganya, lagi-lagi ya kamu, energimu ini sebenarnya energimu lah yang membuat dia tadi terpecah dua. Tidak bisa maksimal dimanapun. Makanya di samping kartu ini ya ada crossroad atau paths atau jalan yang berbelok-belok, ya. Rumit, hatinya jadi rumit. Under the deck di sini ada anchor, ya. Jadi perasaan kamu itu kuat sekali. Karena ini juga anchor ini berada di baris kartu rumah. Ya, perasaan dia ke rumah tangga juga udah kuat, terutama kepada anak. Ya. Jika mereka lajang, perasaan mereka ke dalam rumah tangga sangat kuat kepada orang tua, dan di sini mereka sebagai anak. Ada kartumu, ya, kepada kamu juga kuat. Ini yang bikin orang sangat letih, sangat lelah. Oke. Ayo kita buat lebih umum ya. Jika mereka bukan masalah rumah tangga, ya. Ini terasa cinta segitiga, apalagi udah ada ular di situ ya. Jika ini bukan masalah rumah tangga, ya. Ini ada hal-hal lain yang mereka pikirkan ini sebenarnya.
Oke, bukan masalah orang tua, mungkin bukan masalah pasangan, rumah tangga, istri atau anak atau suami ya. Katakanlah tadi saya contohkan, mungkin karir, ya, mungkin karir. Gak bisa fokus ya karena ada energimu di sini. Ayo kita lihat lagi. Dia dan kamu di sini ada kondisi sabit ya. Mungkin sudah tidak bersama. Ada fox. Oh, lihatlah ada kartu dog. Under the deck ada lily. Mengindikasi itu tadi saya bilang ya, ayo kita jangan berpatokan bahwa ini hanya cinta segitiga ya. Ini juga terkait ya, mungkin beberapa dari kalian ada ceritanya dengan karir ini. Udah masuk kartu fox sama sabit ya. Yuk lihat. Under the deck di sini clover ya. Clover. Pernah terjadi suatu hal bersama kamu, mungkin hubungan dengan kamu. Ini tidak lama hubungannya. Indah, indah tapi sekejap. Indah tapi seumur jagung. Ya. Tuh. Kamu dan dia, kamu ya, saya katakan pernah menjadi kunci untuk dia. Kamu pernah datang membawa kunci, membuka hatinya, tapi mungkin tak lama. Ya, jadi rasakan energimu di mana. Ini ada cinta segitiga kisahnya. Oke. Lalu di sini ada mungkin kalau lajang ya antara dia dan orang tua. Artinya ada keluarga yang nggak setuju. Lalu kalau dia dengan karir, nah ternyata apa yang membuat dia terpecah? Fokusnya terhadap kamu mungkin karir. Ada di sini, ya. Tuh, karir, fox. Ayo kita kembali membaca. Untuk kamu, energi kamu ya energinya masih dog, dia belum move ini. Walaupun terlihat happy dengan keluarganya, bahagia bersama keluarga dan anak-anaknya, sebenarnya dia belum move on. Energinya dog. Energinya di sini gambarannya mungkin kalian telah terputus. Ya. Terputus, ini putus sabit dengan fog ini seperti putus hubungan kerja ada, mungkin pernah bersama, pernah bekerja bersama sebagai tim atau seperti apa, ya. Energinya cut di sini. Oke. Ini energi dia ini ada gambaran sering saya gambarkan ya, orang yang berjalan ke depan tapi dia menoleh ke belakang. Makanya dia mungkin terlihat baik-baik saja, dia terlihat happy-happy aja, tapi pada dasarnya hatinya tinggal bersama kamu. Luka, arti kartu sabit ya luka. Ada luka di sini. Kenapa? Ada jalan yang berliku, jalan yang berbelok-belok di sini antara dia dan kamu. Ya. Oke, kita lihat lagi. Wah, teman-teman udah mau setengah jam baru membaca dia. Ini bisa-bisa videonya saya pecah ya, karena saya nanti mempostingnya lama kalau udah sampai video 1 jam gitu ya. Ini kalau saya posting mungkin saya pecah 41, 42, 41 energi dia, 42 energi kamu. Tadi mau baca energi kamu dan dia ya. Gak apa-apa ya, sama aja, hanya bersambung. Tapi saya postingnya serentak nanti. Merasa ini sangat toksik untuk saya, ini sangat terpuruk untuk saya harus cari solusi. Saya juga menginginkan stabilitas di sini. Saya ingin aman, saya ingin nyaman. Tapi saya terjebak dalam dilema di sini ya. Dalam dilema antara dirimu dan apapun yang di sini membuat fokusnya terpecah. Bisa rumah tangga, bisa orang tua, bisa karena karir dia harus nggak fokus gini ya. Mencari kunci untuk apa? Jelas di sini hati, cinta ya, untuk kunci untuk ketenangan hati dia, kunci dan hati. Kondisi terpuruk ada kunci dan ini hati, ya. Dia ingin mencari solusi bagaimana agar hati saya nyaman. Mau ke kamu ada energi yang mungkin tidak mungkin karena kondisinya sabit, ya. Mau balik beneran ke dalam rumah tangga atau mau fokus ke karir atau mau patuh kepada orang tua juga sulit karena kamu di sini cukup besar energinya mengusik dia. Itu semua apa ya? Tentu saja karena cintanya kepada kamu.
Energinya dog di sini, dia nggak bisa move on. Ya, mau ini cinta segitiga atau apa, ada cinta di sini. Oke. Kenapa dia terpuruk? Karena cinta lagi, karena cinta. Sehingga dia juga ingin mencari kunci. Bagaimana ya agar hati saya kembali nyaman. Kembali rumah ya, tentang stabilitas, rasa aman, rasa nyaman, rasa damai. Bahkan beberapa dari mereka ingin serius terhadap keluarganya, ingin fokus terhadap keluarganya, ya. Tapi lagi-lagi masih, kenapa ya sulit berada di dalam rumah tangga? Saya ingat dia, ya. Nanti kalau mau beneran kembali ke dia, ada cerita yang mungkin udah tidak mungkin. Karena apa? Ada energi sabit, ada energi cambuk dan sapu di situ. Atau di sini mau beneran kembali ke kamu, sudah ada kesadaran. Kesadarannya apa? Kesadarannya ya itu tadi, kalau kesadaran udah datang, merasa ini salah, merasa saya melakukan hal yang salah, saya ingin meluruskan langkah. Kalau lebih dalam lagi, apa kalau dia orangnya spiritual, merasa dia menyalahi aturan agama banyak. Jadi ada kesadaran yang mulai mengusik. Ya. Kenapa kondisinya terpecah? Satu sisi inginkan kedamaian, ingin cari solusi, satu sisi hatinya masih bergelora. Ini teman-teman masalahnya, ini dua kartu, ini ular, ini ular. Dua masalah ini yang sebenarnya sering saya katakan, teman-temanku, ayo kita melepaskan. Ya, ayo kita belajar melepaskan. Yang dilepas itu ya gelora kita, hasrat kita, gairah kita. Ya, keinginan kita yang di sini sepertinya mulai menguat. Ke kamu kuat sekali energinya. Oke. Kunci rumah ular poverty, dia sadar di sini. Karena hasrat dia, karena kalau dia cinta segitiga ya karena hubungan dia dengan kamu di sini. Ini yang membuat dia terpuruk. Makanya ada energi, kadang dia mau datang, kadang dia ingin beneran nepis kamu. Ini energinya perang ini. Ya, mencari kunci itu energi dia rindukan stabilitas. Rider crossroad, lagi-lagi crossroad ya. Rider terkadang dia ingin datang ke kamu, terkadang dia ingin melepas kamu, terkadang dia ingin datang kembali, nanti ingin melepas kembali. Orang di dalam energi crossroad teman-teman, ya, dia masih di tengah sini. Dia belum beneran milih kiri atau ke kanan. Terkadang dia berpikir mau datang, terkadang dia berpikir udah aku lepaskan aja sih dia. Nanti balik lagi pikirannya karena dia belum membuat tindakan atau keputusan. Crossroad, ada buket, ada cincin. Oke, ada gunung under the deck-nya ya. Begini teman-teman ya, kenapa energinya terpecah, kenapa dia jadi pelin-pelan ya, ini untuk dia dan perasaannya ya. Kenapa dia jadi pelin-pelan? Kadang dia bilang mau datang ke kamu, perasaannya berkata seperti itu. Kadang ya sudahlah, keluarlah dari siklus ini capek ya, ini salah, ini begini, ini begitu, ini bahaya. Karena dalam kartu ini ada energi dia merasa berbahaya, ada juga ya. Terpecah, kondisi yang hati yang terpecah di sini. Ke kamu masih ada gelora, ke keluarga di sini dia sudah mulai melihat keluarga lebih indah. Ini pernikahan ini teman-teman. Bagaimanapun keluarga di sini adalah hal yang penting. Bagaimanapun di sini saya tidak bisa memutuskan ikatan saya dengan keluarga. Ada pikiran dia seperti itu. Ring, cincin ya. Ya, ini pernikahan. Pecah. Sementara di perasaannya kepada kamu, energinya masih bergelora. Ya, ingin menjauh dari kamu ini.
Oke. Lihat teman-teman, kartu rumah, cambuk, dan kapal ya, karena rumah tangga, karena rasa nyaman. Kalau dia lajang ya, demi rasa aman, demi rasa nyaman, demi stabilitas, saya sepertinya harus keluar dari siklus ini, yaitu siklus antara dia dan kamu ya. Energinya kapal, saya harus mengubah haluan saya harus pergi meninggalkan dia, saya harus pergi meninggalkan apapun yang ada di belakang saya yang sudah bikin saya merasa tidak nyaman, merasa stuck. Percaya diri untuk itu. Udah logika banget nih, udah pakai akal dia, ya. Energinya ada gunung di sini. Tuh, ya. Kenapa seperti itu? Ya iya, kondisi dia ini masih terpecah, ya. Masih terpecah. Kenapa? Karena ikatan rasa dia ke kamu itu sangat dalam. Ini soul connection kalau udah dua ini turun. Ya. Jadi energi dia masih bolak-balik pelin-pelan sekali, ya. Jadi bagaimana dia tanpa dirimu ya, seperti inilah. Kalau ini kondisi ini on and off, ini perasaan di dia ya. Kalau ini adalah api, sebentar apinya membara mengingat kamu. Udah, saya kembali aja kepada dia. Nanti kalau datang pikirannya tentang dia mau baik-baik, dia ingin meluruskan langkah, ya, dia ingin stabilitas dan rasa aman rumah tangga ya, mulai apinya redup ke kamu. Masih dalam kondisi fase untuk melepas kamu. Oke, baik teman-temanku, ini 36 menit, hampir 40 menit. Udah, saya bikin 2 part ya. Kamu tanpa diriku dan aku tanpa dirimu, ya ini dia tanpa dirimu, masih berperang. Ada energi cinta segitiga di sini. Jika lajang, mungkin terkait dengan keluarga, kerabat yang tidak setuju. Jika di sini sebentar. Ya, jika tidak terkait dengan cerita rumah tangga atau cerita orang tua di sini, mungkin ada hal lain yang membuat dia terpecah. Mungkin karir. Ini ada karir nih di sini. Ya. Orang yang ada ya, orang yang workaholic itu dia fokus ya, kalau kerja itu fokus, sehingga jika ada energi-energi lain yang mengganggu itu dia merasa itu adalah gangguan. Dia mau benar-benar memutuskan kamu, ikatan rasa melekat di sini. Ya, jadi sesuaikan teman-temanku. Orang ini dalam fase berjuang, berjuang ini ya. Satu sisi ingin melepasmu, satu sisi ingin masih kembali datang kepada kamu. Oke, teman-teman, ini energi dia tanpa dirimu, dan saya akan membacakan energi kamu tanpa dirinya. Mungkin kita lanjutkan ya, saya pecah videonya jadi 2 di part 2. Oke? Sampai bertemu di part 2.